Baiklah, kalau tadi kita sudah membahas tema ini bersama Ibu Livia Istania Iskandar, Wakil Ketua LPSK, yang tadi sudah menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh LPSK, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Livia. Jadi sudah diceritakan ada ada 8 bayi, paling besar itu hampir 2 tahun, sementara yang paling kecil itu baru berusia sekitar 1 bulan. Kemudian juga tadi Bu Livia sudah menyampaikan bahwa sekarang ini sudah memasuki tahapan penuntutan kejaksaan, ya, di mana negara itu juga harus hadir untuk memastikan agar korban santriawati dan anaknya itu harus dijamin, ya, dari aspek pendidikan dan juga kehidupan dan masa depan si bayi tersebut. Ya, sekarang telah hadir di studio Ibu Julia Bea, seorang akademisi. Ya, saya sapa dulu narasumber saya. Apa kabar, Mbak Julia? Saya panggil Mbak aja ya, biar agak akrab gitu. Siap, Mas Karyono, saya panggil Mas Karyono juga ya. Iya, iya, Mbak. Gimana menurut Mbak Julia? Ini kan membuat terenyuh kita, membuat kita semua prihatin terhadap berbagai persoalan kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini. Ya, dalam beberapa bulan ini publik terhentak oleh berbagai peristiwa kekerasan seksual, pelecehan seksual yang menodai wajah pendidikan kita. Padahal pendidikan seharusnya memberikan pendidikan kepada anak didiknya, ya, termasuk mencegah perbuatan-perbuatan buruk, ya, seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual. Ini yang terjadi justru sebaliknya, ya. Wajah pendidikan kita dinodai oleh para oknum, apakah itu guru, dosen, ya, ustadz, ya, guru ngaji, ya, dan dan sebagainya, ya. Nah, ini tentu membuat kita semua prihatin. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa peristiwa ini terjadi? Ya, ini ibarat gunung es, ya. Peristiwa ini memuncak, kemudian terbongkar dari berbagai daerah, dari berbagai level pendidikan, dari sekolah sampai perguruan tinggi, bahkan pesantren. Apa yang salah dari semua ini? Baik, Mas Karyono. Jadi kita mungkin tadi Mas Karyono bilang apa yang salah dari semua ini? Banyak hal, Mas. Jadi tidak hanya dari satu sudut saja kita memandang, dari semua aspek itu kita harus lihat. Dan memang sebetulnya kekerasan seksual ini sebetulnya sudah terjadinya kan cukup lama ya, Mas. Cuman mungkin baru sekarang di saat sudah ada medsos, sudah ada, jadi orang langsung terbongkar lah, yang mungkin sebelumnya itu berusaha ditutupi karena belum zamannya dengan media transparansi segala macam. Nah, sekarang orang sudah mulai kritis dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi, sehingga ada satu masalah itu bisa langsung mencuat, apalagi menjadi viral lah istilahnya gitu. Nah, sebetulnya di sini dari sisi saya, Mas, ya, dari sebagai akademisi ini sangat-sangat prihatin, apalagi perilaku si pelaku, mohon maaf, itu terutama yang terjadi di institusi pendidikan. Itu seharusnya kan paradoks ya jadinya, Mas, ya. Jadi benar tadi Mas Karyono bilang, seharusnya itu pendidik itu menjadikan tokoh yang mengayomi. Di saat kita harus memberikan ilmu, mentransfer ilmu, si murid atau santrinya itu benar-benar mengharapkan seperti itu. Tapi mohon maaf, ada berbagai oknum yang menyalahgunakan
seperti itu. Misalnya pertama kekuasaannya antara Ada relasi kuasa. betul antara guru, murid, Iya. dosen, mahasiswa. Jadi Betul. ada jaraknya, kamu harus ikuti saya. Iya. Nah, masalahnya ikuti saya di bidang apa? Iya. Kalau dibilang positif, ya harus gitu kan. Tapi, nah ini dia, ada celah-celah yang mungkin bisa dipergunakan oleh oknum gitu loh. Oknum itu di salah satu Dimanfaatkan. Jadi misalnya gini, kekuasaan Mas. yang Betul sekali. kekuasaannya dimanfaatkan. Di saat mahasiswa, istilahnya kenapa saya bilang mahasiswa, karena kebanyakan yang terjadi lagi rame ini di perguruan tinggi ya Mas ya. Iya. Kamu tidak menutup mata di pesantren dan segala macam. Di saat mahasiswa membutuhkan sesuatu, misalnya contoh, mahasiswa butuh Pak, saya sudah menyerahkan menyerahkan tugas Yeah. gitu kan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kalau seorang dosen yang baik, oke, kita ketemu, sampaikan di kampus, nanti saya ambil di kampus di TU atau misalnya gitu. Nah, ini ada yang bermain di sini Mas, bisa. Oke, kamu bisa ke rumah saya mungkin, atau kita ketemu di suatu tempat. Di hotel, Ya, di kafe. betul sekali. Mungkin kalau untuk di hotel mungkin nggak berani kali Mas ya. Mungkin kalau langsung to the point hotel gitu. Mungkin oke, kita ketemu di mall, rumah makan. Nanti mungkin berlanjut. Lanjut sampai di Hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi tempat gitu. sepi di mana Betul sekali. Yang memungkinkan untuk hal private. tersebut dilakukan gitu loh. Nah, di saat misalnya dengan amat sangat terpaksa si mahasiswa kan merasa, nih kalau saya nggak ketemu dosen saya nggak bisa lulus gitu. ada rasa Terpaksa. ketakutan. Betul. Di bawah tekanan kan berarti Di bawah Mas itu. tekanan, under pressure. Betul. Ya, saya harus mengikuti dosen, apalagi itu tugas akhir misalnya. Iya. Untuk mengumpulkan skripsi, tesis atau apapun gitu. Nah, pikir ya sudah, ini pertaruhan saya nih, saya ikutin lah gitu. Padahal mungkin Kebanyakan si itu udah punya rasa kasusnya gitu. seperti itu ya. Iya, betul Mas. Ada relasi Betul, kuasa tadi yang betul. membuat mahasiswa atau siswa tidak berdaya. Iya, ya, betul, karena betul. takut atau khawatir Betul. tidak lulus, Betul. tidak mendapatkan nilai bagus Iya, dan lain iya. sebagainya gitu. Tapi Iya. Pak Julia, kira-kira ada nggak menurut Mbak Julia gitu, yang hubungan tersebut ya, Iya. hubungan seksual tersebut itu dilandasi oleh rasa suka sama suka? Kalau boleh dibilang mungkin pasti ada lah Mas, pasti ada. Tapi biasanya kalau di setiap kampus itu ada kode etik, di mana untuk hubungan antara dosen mahasiswa itu tidak diperkenankan. Tapi kalau misalnya si mahasiswa sudah lulus, itu di luar gitu loh istilahnya. Nah, itu pun sudah jadi rahasia umum. Kalau kata anak sekarang udah jadi gunjingan lah kalau antara dosen A ada hubungan dengan mahasiswanya. Ada juga tapi jumlahnya Betul. tidak banyak mungkin gitu ya. Sangat tidak banyak Mas, karena Sedikit mereka ya? melihat enggak lah gitu loh istilahnya, karena udah takut ada kode etik itu, dan dosen juga untuk melangkah enggak gitu loh, maaf kecuali yang oknum gitu ya Mas ya. Iya. Nah itu, jadi kalau untuk itu di luar sih enggak, tapi kalau mungkin makanya karena ada kode etik ini mungkin si oknum itu merasa oh ya sudah, mumpung ada kesempatan, nah saya gunakan ini, saya manfaatkan.